Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona PN SPD dengan nomor induk mahasiswa 105461171123, asal sekolah SDN 004 Batanghuru. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 jurusan PGSD di Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 004 Batanghuru, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Tepuk semangat. Iya. Nah, semua sehat hari ini? Baik semua? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Baik, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan mengucapkan dulu diawali dengan doa. Teman kita Brian pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi ini kami belajar setiap kami ada kerja belajar yang diberikan. Berdoa kami agar dia bisa mengajarkan dengan baik. Tuhan Tuhan sempurnakan dan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman kita Brian. Ya, semua bagi diri menyanyikan lagu. Baik, silakan ini pelajaran kita hari ini, yaitu sistem pernapasan pelajaran IPAS. Nah, jadi sistem pernapasan pada pelajaran IPAS kita belajar hari ini. Nah, kemudian guru mau tanya dulu dengan materi yang kita pelajari hari ini, bagian tubuh yang dipakai untuk bernapas, bagian apa? Hidung, trachea, paru-paru. Oke, baik. Kemudian apa yang terjadi jika kita tidak bernapas? Bisa menyebabkan sel-sel otot mengalami kerusakan. Iya, jadi sel-sel otot bisa mengalami kerusakan. Kemudian pertanyaan guru yang ketiga dengan materi yang kita pelajari, yaitu bagian mana organ pernapasan membantu kita bernapas? Paru-paru memiliki otot yang dapat menyimpan dan memiliki Iya. Jadi paru-paru membantu otot-otot untuk masuk bernapas melalui membawa udara masuk dalam paru-paru. Nah, jadi kegiatan kita hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Jadi udara itu masuk melalui apa? Hidung. Kemudian disaring dengan bulu hidung. Kemudian dibawa masuk dalam pankreas. Iya. Selanjutnya sama-sama kita baca tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan akibat jika manusia tidak bernapas. Kemudian kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme pemanfaatan pada manusia, pernapasan pada manusia. Kemudian ketiga,
Peserta didik dapat membuat karya percobaan sederhana sistem pernapasan. Jadi ini tujuan belajar kita hari ini. Jadi sebentar kita akan membuat mendeskripsikan akibat jika manusia tidak bernapas seperti yang kamu katakan tadi. Nah, jadi kalau manusia tidak bernapas bisa membuat otot-otot itu jadi bisa seperti yang kamu jawab kamu tadi. Kemudian selanjutnya perhatikan di video ini. Bu Guru akan memutarkan satu video, tapi tolong disimak bagus-bagus, ya. Pernapasan pada manusia mulai dari organ hidung, ada lendir juga bulu hidung yang berfungsi untuk menarik udara. Ada lendir juga bulu hidung yang berfungsi untuk menarik udara. Udara masuk melewati faring, percabangan dua asal bulan, masuk lari ada kotak suara salin keketean akan tenggorokan. Masuk lari ada kotak suara salin keketean akan tenggorokan. Percabangan batang tenggorokan, ada bonus, ada bukti lurus, dorong udara alveolus, yang bertekanan kedua CO2. Dorong udara alveolus, yang bertekanan kedua CO2. Ya, oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, seperti yang katakan tadi bahwa udara itu masuk melalui hidung, kemudian disuruh dicari oleh bulu hidung, dan selanjutnya masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian ini saya akan lanjutkan dengan satu video, perhatikannya. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kelas 5, bab 5, tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik yang akan kita pelajari adalah topik A, yaitu bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari? Tubuh memiliki sistem pernapasan yang membantu kita untuk menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Untuk bisa bernapas, kita memerlukan organ pernapasan. Organ pernapasan adalah alat yang memiliki tugas melakukan aktivitas bernapas dalam tubuh manusia atau hewan. Salah satu organ pernapasan yang penting adalah paru-paru. Paru-paru setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk menguji kemampuan paru-paru, kita bisa melakukan percobaan seperti pada gambar. Ada dua istilah yang bisa kamu ingat di sini. Yang pertama adalah kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah daya tampung udara yang dapat disimpan di dalam paru-paru. Yang kedua adalah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru setelah menghirup udara. Karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. Diafragma adalah sekat pembatas berupa otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Ketika menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Atau cairan saat penderita batuk atau bersin. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini dan Baik, nah kalian sudah menonton video tentang
pernapasan. Nah, sekarang apa yang kamu dapatkan dari video itu? Bagaimana pengaruh pernapasan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti yang kamu sudah nonton di video, bagaimana pengaruh pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kelompok 1. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, baik. Untuk memenuhi kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian kelompok 2, bagaimana cara kerja sistem pernapasan? Udara masuk melewati hidung dan kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju rangkaian atau batang tenggorokan. Udara dari rangkaian masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Nah, jadi masuk melalui hidung, masuk di trakea, masuk di bronkiolus, kemudian masuk di trakea. Kemudian, nah, untuk kali ini pembelajaran kita akan membuat per kelompok untuk mengerjakan pekerjaan kelompok. Jadi saya akan membagi kelompok, saya akan menghitung. Jadi yang menyebutkan ganjil itu masuk kelompok 1, kemudian yang menyebutkan genap, angka genap itu masuk di kelompok 2. Jadi mulai menghitung dari sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan yang ganjil bergabung ke kelompok 1, yang genap bergabung ke kelompok 2. Jadi silakan menulis nama anggota kelompok di setiap lembaran ini ya. Karena di dalamnya ada materi yang bisa kamu pelajari, bisa kamu lihat untuk mengisi RKPD ini. Ini ada materinya, silakan dibaca. Silakan dibaca materinya. Silakan tulis nama kelompoknya di atasnya, di sini ada nama kelompok A, kelompok 2 misalnya. Kelompok 2 namanya siapa? Jadi cara pengisiannya silakan diisi. Jadi dari materi ini kalian baca, kemudian lihat pertanyaannya, baru jawab. Materi ini nantikan supaya membacakan soalnya, ada materinya di sini, bacakan kok supaya membantu. Itu namanya kerja kelompok, jadi kerjasama, tidak hanya yang lain tinggal duduk pasif. Bacakan soalnya supaya dilihat di materinya apa, kasih lihat jawabannya. Sudah? Oke? Tunjukkan materinya tadi. Kembali. Oke, nah. Selanjutnya kita akan membuat satu proyek. Ini ada bahan-bahannya, perhatikan semua. Ini ada bahan-bahannya, ada plastik, plastisin, kemudian ada karet, selotip, ada balon, ada sedotan, ada botol, cutter dan gunting. Nah, untuk membuat proyek ini kita sebelumnya saya akan memperlihatkan satu video. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Kita akan membuat model pernafasan dengan bahan-bahan yang sederhana. Nah, ini cara kerjanya.
Tuh lihat balonnya jadi bergembung. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, ibu siapkan 2. Bahan yang kedua, kita butuh sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibengkokkan ya. Gak ada deh. Yuk kita mulai saja. Langkah pertama, kita siapkan botol plastiknya dan dipotong dengan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutternya. Sekarang lanjut di bagian sedotannya. Yuk kita buat dari 3 sedotan, kita jadikan menjadi 1. Kita satukan dengan menggunakan solasi. Lalu digabung, sedotan bagian yang ini akan menjadi trakea. Lalu ini cabangnya, apa ya namanya? Ya betul, bronchus. Kita satukan dengan solasi lagi. Nah, ini sudah jadi. Masukkan rangkaian trakea dan paru-parunya ke dalam botol yang merupakan perwakilan dari rongga dada. Lalu bagian bibir botolnya akan kita tutup dengan plastising jadi seperti contoh ini. Perhatikan cara ibu melemakkan atau membentuk plastisingnya, lalu diaplikasikan pada bibir botol. Jangan sampai ada celah atau lubang, nanti balonnya jadi tidak bisa mengembang. Bagian yang lebih ini kita rapikan dengan gunting ya. Lalu kalau sudah, kita rapihkan dan rekatkan dengan solasi. Coba anak-anak perhatikan, nah bagian cembungnya itu mengenai balon. Jika sudah, kita lepaskan karetnya. Kita pastikan kembali agar plastiknya tidak lepas dengan menggunakan solasi. Model pernapasan manusianya jadi. Yeay, bahannya mudah ditemukan dan cara pembuatannya mudah. Nah, bisa Ambil. Jadi kali ini kita akan membuat satu karet. Jadi yang lain sambil melunakkan plastiknya, yang lain membuat pipetnya. Tapi kan dengan gunting kembali, kalau jadi rapi tapi yang kembali dengan gunting. Supaya dia gampang mempikat. Lunakkan saja, dikemas-kemas supaya jadi lunak. Lunakkan. Yang lain ini bawahnya harus di apa? Tarik. Tarik, kemudian samping kiri kanan ke atas bawah. Langsung jadikan satu. Setelah itu baru gunting. Kasih berlawanan arah. Iya. Nah, kalau dia rapi, gunting bagian bawah, kemudian pasang balonnya. Satu-satu pasangnya supaya bisa. Pastikan bahwa balonnya tertutup dengan bagus.
Setelah itu setelah kau isolasi, tiup dia kalau tapi setelah terpasang dulu balonnya. Yakin bahwa dia bagus ya? Rapat. Terima ke dalam. Ya, pasti mengenai rangkaian. Kasih balik, putar dulu. Dapat? Nah, boleh sudah. Kalian tarik. Coba tarik di bawah. Iya, dan sudah menggelembung? Ya. Oke, baik. Silakan duduk. Jadi setiap kali tarik seperti dia, balonnya mengembang. Oke, semua sudah jadi? Oke, nah sekarang silakan dari setiap kelompok maju ke depan satu orang untuk mempresentasikan setiap hasil karya hari ini. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Kemudian kelompok 2, perhatikan apa kira-kira yang salah di hasil karya dari kelompok 1, apa yang benar atau masih ada kesalahan. Perhatikan di saat dia menarik, apakah balon itu menggelembung. Langsung pegang. Bagaimana? Bagus. Tapi kalau menurut saya dia terlalu rapat di atas, jadi ini trakeanya bersentuhan. Jadi dia tidak bebas mengembang, ya kan? Oke, baik. Berikan aplaus buat temannya. Selanjutnya silakan kelompok 2. Bagaimana? Kelompok 1 dengan pekerjaan kelompok 2 bagaimana? Bagus. Oke, silakan duduk. Berikan aplaus buat temannya. Selanjutnya, saya kira kalian sudah bisa memahami dengan adanya apa yang kalian hasilkan hari ini. Nah, silakan kalian bertanya atau ada yang kurang memahami tentang materi hari ini, silakan kalian bertanya. Gimana? Sudah? Iya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan ini kerja masing-masing untuk mengevaluasi apakah pelajaran kita hari ini kalian sudah pahami. Sedikit namanya.
Ya sudah? Ya jadi sudah? Oke, kumpul. Kerjain satu. Kerjain satu. Baik, jadi hari ini kita telah belajar tentang bagaimana sistem pernapasan dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kerja bronchiolus, evolus mengantar udara CO2 masuk dan O2 masuk dan CO2 keluar. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan sekali lagi lagu nasional. Silakan berdiri. Kalau berkibarlah benderaku. Semua menyanyi ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah gembira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menunjukkan kau serentak rakyatku membelah sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Iya, oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan dipimpin doa ke teman kita. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami adalah saksi pelajar. Terima kasih atas semua akal cerdas yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengerti semua pelajaran yang telah diberikan kepada kami. Ya Tuhan, inilah doaku. Aku sambut semua kata kami di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman kita yang mendoakan doa ini, dan terima kasih semuanya. Selamat siang, sampai ketemu besok hari. Selamat siang. Oke, siapa yang selesai? Kita kelas. 1, 2,